Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Zikrullah dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4B. Yang kali ini saya akan membuat video hands-on mengenai lab 15, yaitu Automate Testing. Nah, di sini ada beberapa urutan videonya ya, pemaparannya. Yang pertama itu penjelasan arsitektur, yang dimana dia akan menunjukkan diagram arsitektur smart city isi tracker yang dibangun. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan gambarnya ya, seperti ini kurang lebih. Nah, dalam diagram ini smart city isi tracker, saya membagi sistem ke dalam satu kesatuan utama yang disebut dengan sistem boundary. Nah, di dalam itu terdapat dua komponen inti. Yang pertama itu ada backend API dan database-nya. Oke, masuk ke alurnya. Yang pertama kan di sini ada siswa warganya. Nah, siswa warganya akan berinteraksi dengan sistem yang dia itu berinteraksinya itu dengan cara mengirimkan laporan melalui request HTTP post ke backend API kita. Nah, sebelah kanan ini diisi admin atau petugasnya. Nah, admin ini menggunakan REST API untuk melakukan fetch atau pembaruan status laporan yang ada di sistem. Lalu selanjutnya ada penyimpanan datanya, yang database dan external service, yang dimana semua data tersebut itu kemudian akan dikelola oleh backend API melalui proses read, baca atau tulis write ke database PostgreSQL. Nah, yang terakhir, sistem ini tuh juga terhubung dengan layanan eksternal seperti Maps API untuk lokasi dan layanan notifikasi agar proses integrasi data itu berjalan dengan lancar. Oke, yang selanjutnya demo fungsionalitas aplikasi. Nah, ini adalah web saya seperti ini ya. Nah, di sini dia demonstrasikan pembuatan draft laporan. Oke. Di sini sebelumnya saya sudah login menggunakan akun Citizen ya. Kita masuk ke reports. Gimana caranya? Caranya kita tinggal tambah laporannya. Misalnya di sini jalanan rusak, kategorinya infrastruktur jalan, jalannya banyak yang bolong, lokasinya misalnya keliling, kita submit. Nah, ketika kita submit menggunakan akun Citizen, dia akan otomatis menjadi draft. Oke, selanjutnya ajukan laporan tersebut menjadi report dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed public. Nah, di sini kita akan ajukan si laporan Citizen ini ya. Dia akan menjadi reported. Oke. Supaya dia sebenarnya laporannya udah kelihatan publik atau belum, kita bisa lihat ketika kita contohnya logout di sini. Nah, tanpa login akun, kita masuk ke report. Nah, dia sudah publik di sini ya, karena sudah tidak draft lagi, dia sudah reported, yang artinya si citizen yang tadi sudah mengajukan laporan tersebut.
Oke, yang selanjutnya masuk ke portal admin. Login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard. Oke, kita disuruh login ke admin. Oke, seperti ini. Adminnya bernama Akbar ya. Masuk ke dashboard, dia akan memunculkan total laporannya itu 5, karena ada beberapa citizen yang saya tambah laporannya itu belum belum report lah, yang artinya itu belum diajukan, masih berbentuk draft. Kita bisa lihat di sini ada status bar chartnya, draftnya jumlahnya 3, reporter cuma 1, verify-nya 1. Dan di sini ada kategori laporannya, yang infrastrukturnya itu berjumlah 1 doang. Ini laporan yang kemarin ya. Ini sama. Dan report laporan yang terakhir, yang tadi barusan ya. Jadi dia report cuma 1. Last result belum ada karena belum di belum di-update oleh si adminnya. Oke, berikutnya kita harus mengubah status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya. Nah, kita tinggal verifikasi aja ya di sini. Karena dia sudah ajukan laporannya, dia berstatus report, kita bisa verifikasi aja. Kita coba sampai di solve. Nah, oke. Kita lihat dashboardnya lagi. Dan oke, dia update ya. Yang artinya laporan yang sudah di solve, laporan terakhir yang sudah di solve itu cuma 1, jalanan rusak, di solve. Tapi teman-teman juga bisa mengedit atau melihat semua laporan, dan siapa saja sih yang menambahkan laporan tersebut, namanya siapa aja. Kita bisa lihat di sini di admin. Kita masuk ke admin ya, di administrasi. Masuk ke main app di bagian laporan ini. Nah, kita bisa lihat nih, ada beberapa laporan yang juga misalnya yang ini dia masih draft ya. Nah, di sini si reporternya itu bernama Zidan. Dan yang ini juga nih jalan apa nih? Zidan juga. Ini coba kita jadi ke reporter. Ini contoh aja ya, supaya kita bisa lihat kalau misalkan kita mengubah status jadi administrasi itu bisa juga. Oke, di sini kita bisa lihat reportnya dia akan muncul karena dia sudah tidak draft lagi. Mereka sudah mengajukan laporannya yang berstatus report. Kita bisa verifikasi sampai selesai dan di solve. Kita bakal lihat dashboardnya. Oke, dia bertambah ya. Oke, di sini bagian yang ketiga kita akan membedah kode dan dokumentasi API ya. Di sini disuruh buka kode program yang dia akan menunjukkan blok kode apa sih yang paling menantang. Oke, selanjutnya kita akan bedah kode di bagian main app views.py. Nah, di sini ada potongan kode yang saya mau bedah. Yang pertama itu ada di bagian report update status view. Nah, di sini tuh saya itu menerapkan sistem step mesin sederhana untuk mengontrol alur status laporannya. Dan juga saya menerapkan dictionary all out untuk mendefinisikan transisi yang valid. Misalnya
laporan hanya bisa berubah dari report, verified, in progress, lalu ke resolve. Dan pendekatan ini sangat penting untuk integritas data karena mencegah perubahan status secara acak yang tidak sesuai alur operasionalnya. Lalu selain itu pada report di bagian sebentar. Lalu selain itu di bagian cross report submit to report view, saya itu menambahkan proteksi dengan nama itu mana tadi? Proteksinya namanya report get object or 404 report PK, sedangkan PK reporter sebenarnya request.user. Nah, yang artinya pada potongan kode ini dia itu memastikan bahwa hanya pemilik sah laporan yang bisa mengubah status draft menjadi report, sehingga mencegah unauthorized akses dari pengguna lain yang mencoba memanipulasi data melalui manipulasi URL ID. Oke, mungkin cukup di bagian penjelasan ini. Oke, sekarang lanjut di bagian buka sebagai atau salah. Selesai saja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Oke, di sini kita contohnya ya. Kita akan mengambil Swagger aja. Di sini sudah mempersiapkan linknya. Takutnya lupa. Oke, kita buka. Di sini tunjukkan serta jalankan salah satu endpointnya. Dan di sini saya mau menambahkan post kali ya. Caranya di bagian Swagger ini, kalau mau menambahkan kalau mau login ya ke register, di bagian Swagger kita pilih post API register, lalu kita pilih yang namanya itu try it out. Dia di sini kita akan bisa melihat bahwa kita bisa mengedit teksnya. Username-nya itu misalnya Budi. Nah, di sini kita harus masukkan email yang bebas. Budi01@gmail.com, PWN juga bebas. Penting dia sudah lebih dari 8 karakter. Misalnya Budi 123456778. Oke, ketika sudah mengisi username, email dan password, kita harus mencet tombol execute. Kita akan melihat responnya di bawah. Oke, di sini responnya ini ya, di bagian ini ya. Server respon code-nya 201, yang artinya dia sudah ditambahkan di database milik web saya di Kemuling Push ya. Dia 201 dan username-nya sudah berbentuk HTML, respon bodinya ya HTML sih, tipenya application or design. Jadi kita bisa tes lagi di sini. Kita login ya. Kita login dulu. Tadi kan usernya namanya siapa tadi? Budi dengan PW-nya itu Budi 123456778. Kita langsung login. Oke, sudah bisa login karena kita sebelumnya sudah membuat akun atau registrasi di Swagger ini. Dan seperti biasa dia sudah bisa melihat laporan yang sudah resolve, verify, dan kita bisa lihat detailnya seperti ini. Ini saya menambahkan laporannya acak aja ya, biar
cepat. Kita bisa lihat dashboard juga. Oke, mungkin itu cukup. Kita lanjut ke bagian running automate testing. Di sini kita disuruh perintah instruksi unit testing backend dan pre-write pada aplikasi yang telah di server. Statusnya harus sukses tanpa ada yang file. Ya, kita di sini menjalankannya di lokal aja ya, karena sama aja. Karena kalau misalkan di SSH server, takutnya file si framework itu tabrakan dan menyebabkan error. Kita bisa menggunakan cmd di lokal saja, masuk ke cd project, cd server, dan kita akan jalankan perintahnya. Aduh, mana tadi? Kita harus ngetes dulu. Di bagian perintah Python manage the py test main app, ini tuh dia pengujiannya itu fokus memvalidasi logika bisnis di tingkat model dan view, termasuk hak akses pengguna sudah terproteksi dengan benar. Seperti yang terlihat nanti ya, kalau misalkan hasilnya oke, yang artinya seluruh unit logika dari si backend itu akan berjalan sesuai dengan spesifikasi tanpa adanya kegagalan. Oke, di sini kita akan menunggu prosesnya. Di sini font itu ada sekitar 45 tes. Kita tunggu aja. Oke, ini titik-titik hijau ya, artinya dia oke ya. Misalkan dia F, verify, misalkan dia E, error. Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Kita tunggu aja. Memang agak lama ya, karena kan dia 45 tes.
Ini sudah 11 menit, nggak apa-apa. Kita tunggu prosesnya sampai dia tuh oke. Oke, sangat panas sekali. Di sini orangnya udah oke dari 45 tes. Selanjutnya itu kita disuruh testing prewed pada aplikasi yang telah di-server, tunjukkan bahwa status eksekusinya itu berjalan sukses tanpa ada yang fail. Oke, kita berarti masuk ke perintah npx firewrite test. Nah, di perintah npx firewrite test ini itu merupakan end-to-end ya, atau E2E, yang artinya si npx firewrite test ini untuk mensimulasikan alur penggunaan nyata di browser. Nah, jadi tes ini tuh akan memvalidasi alur dari mulai halaman landing, proses input laporan, hingga pengajuan status. Jadi hasilnya seluruh tes case akan dinyatakan passes. Kalau misalkan dia nggak ada yang error, lalu integrasi pengujian itu akan memberikan kayak kepercayaan penuh lah bahwa fitur-fitur kritis dari aplikasi itu telah berjalan dengan robust sebelum diakses oleh warga. Oke, di sini kita akan melihat si robot browser ini ngetesnya bagaimana dan hasilnya akan seperti apa. Di sini running 9 tes. Ini yang pertama, akses dashboard tanpa login. Oke, berhasil. Di login sebagai warga untuk melihat dashboard. Oke, berikutnya ini login sebagai admin. Masuk ke dashboard bisa juga ya. Lalu ini admin masuk ke bagian dia ngetik laporan. Maksudnya itu kayak kita ngetik searchnya itu asal ya laporan. Jadi ya mungkin laporannya nggak ketemu, tapi teksnya itu tidak terjadi error. Oke, nanti saya ulang. Nah, ini menambahkan laporan ya si warganya berstatus draft. Oke. Ini tampilan di smartphone atau di HP.
Sebentar, tadi itu ada yang kelewat ya bagian. Oh ya, saya salah jelaskan. Di sini si portal admin itu mengetik kata kunci pencarian yang memanfaatkan event delegation. Jadi saya lihat pencarian itu laporan. Berarti kita akan edit di web saya di sebentar, login dulu. Masuk ke admin. Ini Akbar. Oh nggak usah, kita masuk keluarga ya. Kejek. Nah, sini kita akan menambahkan laporannya. Laporan. Jadi kan si robot itu mengetik laporannya. Laporan lampu rusak. Lokasinya misalnya di Lima Bonjol. Lalu kita submit. Lalu di sini kita langsung ajukan aja ya. Biar kelihatan di public. Oke. Nah, dia akan report. Di sini kita akan logout. Kita login sebagai admin. Di sini admin masuk ke report. Nah, di sini kita masuk cari laporan. Di sini sudah, maksudnya di sini si adminnya itu bisa mencari laporan. Maksudnya judul laporannya. Di sini kan namanya laporan. Dia langsung masuk laporan lampu rusak. Berarti sudah sesuai dengan kriteria. Oke, tanpa berlama-lama kita jalankan ulang lagi prosesnya. Oke. Bisa jalankan ulang dari awal, gak apa-apa. Dia menambah ya, total laporannya menjadi 7. Ini login sebagai warga. Dia mengecek dashboard. Lalu dia di sini logout. Dan di sini langsung login ke admin untuk melihat dashboard. Oh enggak, ini login admin aja. Untuk melihat dashboard, benar. Nah, ini baru menambah laporan. Cari laporan. Jadi pencarian lampunya sudah bisa ya sama laporannya. Oke, di situ dia login ke warga, masuk ke tombol tambah laporan, lanjut login ke warga, masuk dan menambahkan laporan yang berstatus draft. Yang terakhir, berubah ukuran lebar dimensi menuju rasio mobile smartphone. Selanjutnya sebutkan satu kendala paling sulit, bug atau error yang dialami selama 1 semester. Apa ya? Mungkin di bagian database migration pada
custom user model lah. Yang disitu yang awal itu saya tuh melakukan modifikasi pada user model setelah database sudah terlanjur terbentuk nih, yang dia itu akan mengakibatkan integrity error dan skema mismatch yang cukup parah. Nah, saat itu saya sempat kesulitan karena migrasi Django menjadi korup dan aplikasi tidak bisa di-running sama sekali. Jadi pelajaran berharga yang bisa saya dapatkan, yang pertama itu desain database itu tidak bisa asal jadi di awal. Nah, jadi di sini saya belajar bahwa merencanakan relasi user model sejak hari pertama adalah hal yang krusial untuk menghindari tes di kemudian hari. Kedua, saya belajar cara melakukan debugging manual pada file migrasi. Ini tuh merupakan pengalaman yang sangat membuka wawasan saya bahwa di dunia backend development, penguasaan terhadap state database sama pentingnya dengan penguasaan terhadap codingan itu sendiri. Pengalaman ini benar-benar mendewasakan cara saya dalam merencanakan struktur sistem ke depannya. Sebentar, tadi ada salah penjelasan ya di bagian prioritasnya itu. Tapi sudah benar sih, si admin itu mengetik kata kunci pencarian memanfaatkan event delegation. Di situ dia sudah bisa menambahkan kata kuncinya, lalu si warganya mengetik kata kunci. Tadi kata kuncinya itu lampu dan bisa dicari. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.